Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Alhamdulillah, walaupun mendung hari, ternyata tidak menyurutkan kita untuk berhenti menghadiri majlis ilmu. Kalau hari rancak tiba, itu biasa je. Malahan ya kadang dipertanyakan tujuan awak. Tetapi ketika ada halangan, tarikh jua hadir awak, berarti niat awak lah. InsyaAllah dah baik. Alah di jalurnya tu. Ya, hujan dah hujan, kalau niat awak untuk menghadiri silaturahim sama-sama, mengaji, terus ditambah lo majlis ilmu sakete, insyaallah diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal. Tentu nanti buku berlipat ganda pahala dari yang tidak tiba. Salawat dan salam semoga Allah memberikan kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil kiamah kelak. Bulan lalu kita pun membahas 10 wasiat. Baru 3. Ampe yang pertama syirik. Itu nak dotar menawar. Karena hak Allah tu untuk jadi ada hak Allah, ada hak hamba. Allah tu punya hak, awak pun punya hak. Hak Allah adalah untuk disembah, untuk beribadah kayaknya wala yusyriku bihi syai'a. Tak boleh syirik. Itu hak Allah. Hak kita apa? Hak kita tidak akan diazab selama kita tidak berbuat syirik. Walaupun ibadah sakit, tapi asalkan tidak syirik, dijamin oleh Allah tidak akan kena siksaan. Kan murah tanya. Murahnya bu ye. Dan Syria pun nak sangat jojo nak sangat jojo tak buat Tak buat. Tak aja Ya. Kira orang Syria tu Ya, makanya Nabi majan doa. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allah, jauhi ambo ya Allah dari berbuat syirik nan ambo ketahui. Memang sengaja benar orang rajuan batanuang tu memang sengaja benar di tanuangan, sengaja benar di berbuat sihir segala macam kan jelas dah.
atau ndak kita ketahui, ndak sengaja orang kira terbuat dah. Itu diminta ke Allah ni. Setan itu kerja setan kau dapat awak kena siksaannya. Syirik. Jadi syirik itu ndak boleh. Hak Allah untuk kita sembah. Jadi asal nak syirik sangin ni ibadah awak. Ya solat ya 5 waktu jauhnya telok puasa tu mah Ramadan je baru itu pun bolong lah kalau pedusi. Tapi kalau lah 50-an itu lancak nak dah belum bolong ada. Full ya. Tinggal ya lah itu terlalu benar itu. Di itu jadi solat panua. Ini kan sama tu nya. Sernyogang dia tu loh tu nya. Kalau itu dibanggaan dah wak. Oh ya Allah hambul kula 5 waktu sembahyang kau masuk surga ni katanya. Ini lain seperti itu loh nya. Allah. Ya. Akhir bang. Ugang dia tu loh nya. Akhir bang. Nang kadi bangga ko berlebihan. Aku ugang punya jando bolong awal lah jando jando kayu. Syirik. Jadi jangan sampai syirik. Walaupun ibadah seketik syirik tidak ada, maka dijamin tidak akan disiksa. Yang kedua, orang gaib. Baik berbakti ke orang tua. Agar si orang tua turut je lah. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlak. Tidak boleh membunuh anak. Atas rasa, atas alasan takut miskin. Makanya ada yang mengecewakan KB itu tidak boleh lah dah. Kan ada ulama yang mengatakan KB itu tidak boleh. Nabi itu senang umatnya banyak. Kau bahasa ini anda Wak? Mia, Wak payah Wak di KB. Tidak boleh. Ada yang ulama ada yang mengecewakan. Tapi kalau tujuannya untuk menjaga jarak, ngajar napik mana? Kalau dia nuju leh. Ya. Dia lapih masuk nipas sampai 10 harinya itu sudah habis lah lihat. Untuk jaga. Tak boleh dibunuh. Kalau dulu waktu zaman Nabi membunuh anak ko malahan aib dia kalau ada anak pedusi gadang. Karena pada waktu tu zaman nam pedusi ko pai keluar masuk tanpa rumah orang je nya. Berbeza-beza tu malu aib punya anak pedusi ko. Dialah lahir nak tu langsung dikubur. Tu bayangkan model tu orang di Mekah dulu orang kafir tu, orang musyrik tu. Lahir nak ada takut bekolah kadang nak kemungkinan suai dia menjaga kawan nak seorang mula piye bisu. Ancak daripada model tu besok lah kadang ketek bau lah iya mana bau kelamine padusi langsung dikubur. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Bayi-bayi yang perempuan yang baru lahir langsung dikuburan. Besok ditanya tu coba. Itu model dulu. Anak buliah. Coba yang jadi Islam datang memuliakan wanita. Nak buliah dah. Sabalun Islam. Dek tu tibu Islam sini. Yang ketiga nak buliah membunuh anak. Insyaallah nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang bagi rezeki anak ko. Jadi kalau ada ampek di rumah, ampek rezeki Jadi nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi nun. Nun tu artinya tinta. Wal qalami qalam pena. Jadi yang pertama diciptakan oleh Allah ke apa? Qalam. Pena. Tapi nak pena pilot tu dah. Qalam. Yang pertama Allah ciptakan pertama mana yang Allah ciptakan apa selain ada bumi, langit. Yang pertama mana Allah ciptakan tu Al-Qalam. Kan ada surah Al-Qalam, surah yang ke-79. Jadi qalam tu yang pertama Allah ciptakan dulu. Selesai Allah ciptakan qalam, nun tu dawainya diperintahkan oleh Allah.
Tulih sadonyo. Apapun yang kata jadi sampai kiamat. Lahdo tulisannya dia teh. Awak bersebut, oh lah do tulisannya kau si awak jam sekian tiba peh du juangnya tibanya. Iyalah salaman terakhirnya tibanya. Itulah ada tulisannya di Allah. Termasuk rezeki maksuma lah dibagi. Makanya orang yang berjudi itu berarti nyo mambiak rezekinya di awal. Misalnya jatah ambo misalnya. Ambo dapat rezeki dalam setahun ke 10 juta. Ya lah 10 juta itu orang dapatnya. Caroe, itulah caroe. Adonan caronan haram, adonan caronan halal. Pokoknya sekian lagi ada Allah. Ketika berjudi, mana ambo dapat BT 10 juta. Sesudah tu habis itu subuh itu lah. Celilah kamu nak judi itu. Uang dia belum pasang. Ya. Jadi rezekinya lah diambil dulu di awal. Makanya jigui aja lah. Orang yang pandainya bisa diteranak, maksud beteranan rezeki ko bisa kambang nanya. Di sedekahnya kambangnya dia. Jadi rezeki anak nan lahir itu lahado tu. Kadang lalu kama kanak itu seorang bisa ke orang kaya bisa ke indua. Ayah pandai kuat tagak. Palpeh makan awak je dapat nya. Indua dua-duanya ke indua tu bagi aja amplop orang ke indua nam. Makanya satu nan dapat dah tu jan kau piti awak kau mah ajan bersangko dia tu dulu. Karena seumah awak tu bara dapat awak tu rezeki seumah tu lagi ada Allah. Boleh dititip ni awak kalau lah dipakok dulu di muka ala payah kau tu mah. Berarti hak yang lain tak tersalurkan. Kami yang memberi rezeki mereka, termasuk juga kalian. Jadi jangan khawatir dengan rezeki. Itulah pasti itu. Kadang kita merusuhanan pasti. Kan itu rezeki pasti na. Masih rusuh aja bayangkan. Apa yang tak pasti? Ini apa yang tak pasti? Meninggal ba'a modelnya. Kalau jaleh terus nak. Aina ma takunu yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada, nang kematian itu ketibo kawa. Agak kabur kawa walau kuntum fi burujim musyayyada. Walaupun mandoa di dalam benteng yang kokoh, dikunci di kamar ko apa kok dah. Kira di dalam tu lah tibo. Nggak bisa, ada kok tamu bisa di mandoa. Tibo kredit ya mando. Aman dah, kamu kredit. Lepas bulan nunggak. Lah, tulangannya yang kampe wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Zina. Yang nyata ya susah banyak. Minimal itu yang kita minta kepada Allah jauhnya ya Allah dari perbuatan zina. Baik yang nyata maupun yang batin, yang tidak nampak. Kalau zina terang-terangan, jangan sampai ada di kampung awak lah. Gitu. Walaupun petang lah do kabayana. Sebelum corona organ tunggal. Ya nak pengundang corona nak. Tapi iya. Itu kan nyato-nyato itu, zina nyato-nyato tu. Walau kalau yang batin ya bisa jadi tidak tahu ah. Kok di hotel ya kan tidak nampak ada. Lah, enam kampe. Kini yang kelima. Kita lanjutkan. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Membunuh orang boleh? Tidak boleh. Tapi kalau nyo membunuh orang lain terus diputus dari pengadilan, hukumannya adalah pancuang, maka membunuh pancuang itu adalah boleh. Ayam, awak teragak makan ayam. Boleh, kan jiwa tu, ada jiwa kan dalam ayam tu. Baik caranya yang hak. Bismillahi, Allahu Akbar, agoroh lah. Atau mungkin
Dipungkang dulu misalnya kan, dipungkang payahna nang koe pungkang. Patah kaki sebelum mati goroh lo bismillah Allahu akbar. Boleh teh. Mati dah. Di lantai dah to misalnya kan. Atau bukan hidup dia kalau ya. Sebelum Nabi hang mau biar jadi pes potong. Bismillahi Allahu akbar. Goroh. Sudah. Bismillah Allahu akbar. Ya kalau bebuku babi dah boleh ya. Walaupun bismillah Allahu akbar ya. Iya kan untuk dikonsumsi dah. Iya bismillah itu untuk dikonsumsi gitu. Memahami ayat yang model. Kau bahkan Bicara terang-terangan. Yang haram. Oh. Misalnya orang ni balam dia misalnya buruang kalau mati dekat jalan tu enggak baca. Kalau lah pas menembak tu ku pendapat ulama sebagian ada yang membolehkan bismillah Allahu akbar tembak mati. Oh nomor dah. Nomor tu. Tanyo na lah lo. Kalau cek lah, kalau lah cek kan lah ditanyo lo. Oh main aman je langsung bismillah kan. Bahkan aku pendapat ulama ya. Awak bali ayam di luar. Ayam ko ayam ayam Kentucky lah, ko ayam di rumah makan lah. Kan tak tahu wak doh, entah dimakan baca bismillah tindak tak ba. Ayam di pasar tu kan? Ayo mana tahu dah. Ayo nyedi awak beli di pasar. Lah tanggo-onggo nak tahu wak dah nak. Kecuali yang hidup itu kan awak ayam itu aja. Tu nampak. Bismillah. Nampak dah menu Bismillah Allahu akbar cak mencuang. Tu kan bisa tu. Mengaku. Nam putih ayam ini. Kalau ada bismillah Allahu akbar halal Nggak ada yang gelagak ya kalau ada. Sekali pertama tu Ya, yang gelagak. Sekali pertama menggodoh tu jadi macam satangnya kok ini kalau ya. Kadang yang disebut nafsallati, nafsu jiwa, berarti yang hidup itu maka setiap layu mendabih le semua imut mendabih tu ya kurban. Misalnya kurban tu 7 Nah, bismillah Allahu akbar sekali itu serenyo dah. Pokoknya sadonyo yang bernyawa, setiap nyawa tu harus sembelih bismillah Allahu akbar. Nah, kalau untuk serenyo ya Allah bismillah Allahu akbar. Nah, boleh. Asal gangnya sehat, berakal, orang gilo mau kan. Kalau apa di sini boleh? Boleh. Boleh. Oh, boleh. Persi boleh. Asal baca bismillah Allahu akbar. Kadang orang nak tahu dah kemudian tadi. Tu balai. Kama makannya bismillah. Itu yang penghalal. Kecuali awak tinggal di daerah non muslim yang tidak agama Islam. Di Amerika kalau di paso jorok makan itu jalan-jalan kau mungkin ni baca kau dah. Tapi selama awak di kawasan muslim, awak husnuzonnya aku pasti disembelih aja bismillah kau mah. Itu. Jadi memahami ayat itu bahkan ada ulama yang tidak mau membunuh nyamuk. Awak nyamuk itu kan ciptaan Allah. Ini kan ada rezekinya loh. Iyo makanan itu kan memang Allah yang mendesain makanan itu dah. Makanya dalam kalau umroh, kalau haji kan ada nama ihram. Tak boleh membunuh. Itu kan bako diajar tak boleh membunuh. Ya kan nak harus digisah. Pak, Allah digisah loh kan. Allah dibunuh Pak. Sakit kok mau. Kan bisa diusir. Kan bisa dialau. Itu tanya Subang. Mau Subang aja. Sampai ada yang memahami ayat kemudian itu.
Makanya dalam ihram, dalam ihram, haji, diajar nak boleh membunuh. Langau nak boleh dibunuh. Nak kecuali yang Allah. Tapi dalam ihram nggak boleh. Kalau di rumah, maka yang boleh dibunuh. Itu misalnya yang ular. Setelah sholat ada ular. Lanjutan sholat atau bunuh dulu. Kalau jengking, nampak lalu ya. Ayo jalan beo dia kan senang nanti niat temah ka. Kata temah, sang sholat bunuh. Jadi pendianya gigit lah. Awas, ya Allah. Nama ya Allah, lindungi ambo ya. Lindungi ambo nama bunuh. Nah, ada lagi makhluk yang yang Rasulullah boleh bunuhnya. Contoh cicak. Cicak itu boleh ya? Enggak, tapi boleh dibunuh. Cicak dibunuh sekali pukul mati. Lebih baik dari 2 kali mati. Lebih kadang pahalanya sekali mati daripada 2 kali atau 3 kali mati ya. Ya nak perlu loh. Bismillahirrahmanirrahim sembelih lah cicak. Karenanya fusaik. Fusaik itu binatang kecil yang fasik yang mengadu hawa. Kadang orang seorang bunyi cicit. Kadang bunyi cuma ni. Kadang orang menasihati anak kau jam pulang jauh cek. Bunyi cicit aja lah. Kadang cuma ni kan. Itu mengadu hawa. Jadi ada itu bil hak namanya. Itu hak. Ketika yang Allah suruh, yang Rasulullah bulihan, berarti itu boleh. Jadi nak melarang, nak melanggar waktu itu. Jadi memang dalam kehidupan kau sadonyo suruhan ada pengecualiannya. Mau cicak? Boleh ya. Misalnya mie tadi baca bismillah. Kalau kan dimakan, bismillahirrahmanirrahim. Sembelih itu supaya bismillahirrahmanirrahim itu yang kan dimakan ayam, bismillahirrahmanirrahim. Jadi disembelih. Kalau mau cicak aja, bismillahirrahmanirrahim, nak kan dimakan. Jadi tidak boleh membunuh. Berarti masing-masing jiwa ini punya hak dia untuk itu. Manci ba? Bahkan menimbulkan penyakit kawak sisa kalau tak makan sisa. Jadi jadi Allah ciptakan bumi untuk manusia. Huwallazi ja'ala lakumul arda. Allah yang menjadikan bumi ini lakum untuk kalian. Jadi kalau untuk kalian berarti yang lain numpang. Ada jin masuk berarti jin numpang. Ada cicak numpang. Ada mancik numpang. Nah, jadi begitu. Berarti dia karena mengganggu boleh dibunuh. Jadi ketika masih bisa dihindari, maka sampai model mana keinginan orang mengamalkan ayat kau. Karena itu wasiat Nabi. Ya, wasiat Nabi yang pakai khatam, yang ada setempelnya. Tak boleh membunuh jiwa. Dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Ke penutup ayat demikian itulah yang ia wasiatkan kepada kalian. Allah mewasiatkan kepada kita tadi itu jan syirik. Kawang gaya elok-elok. Tak boleh mendekati zina, membunuh anak. Jangan dekat-dekat urusan zina. Yang kelima, jangan membunuh jiwa. Saparo baru diingatnya dari Allah. Itu wasiat ambo. La'allakum ta'qilun. Semoga kalian memanfaatkan akal ka. Semoga kalian berfikir. Jadi sadonyo ko ya kalau dibunuh hasilnya itu tidak dona lain-lain. Nah, kalau membunuh ada dengan cara yang hak yang dibolehkan oleh Allah. Itu taruhan. Wala taqrabu malal yatim. Jangan dekati harta anak yatim. Nang kanam. Jadi anak yatim ko siapa yang disebut yatim? Tidak berayah. Kok beda aja ayah yang mati ko mah.
Kalau tidak berayah tidak tahu ayah siapa. Ya, ayahnya ya anak yang ayahnya sudah meninggal ketika dia usianya belum baligh. Belum baligh lah dah. Kalau lah lewat dari baligh tu nak yatim lah nama itu dah. Oh yang boleh lah, ambo nama lah dah. Mangan ni yang lah biar ambo kena sual lah dah. Jadi yang disebut yatim itu batasnya baligh. Kalau baligh kan beragam baligh tu. Baligh orang kan macam-macam. Tapi standarnya SMP gini lah mulai baligh. Laki-laki lah mimpi padusi lah datang haid Allah hado itu tu ndak yatim lah secara fikih. Secara fikih, ilmu fikih. Jadi ndak berhaknya mendapatkan bantuan-bantuan yang atas nama yatim. Kalau meninggal induk piatu tu berhak enggak, itu ayah masih ada. Karena bagi kita kewajiban menafkahi itu dari ayah. Jadi meninggal induk ayah masih ada, enggak berhaknya. Jadi kalau mengumpulkan celengan untuk anak yatim, anak-anak model itu enggak bisa lain. Kalau ni bantu je bukan atas nama yatim. Atas nama kau orang miskin lah, kau hadiah lah, kau sedekah biasa, boleh. Tapi atas nama kau bantuan, kan di musajid atau di surau tu, berbuatnya khusus kotak anak yatim. Bagian kan anak SMA, kan anak kuliah, ndak suat tu. Ndak amanah lah itu dah waktu. Iya. Kalau niyo jo buat yatim plus. Lah ada plus gitu ya. Kok plus miskin lah gitu ya. Kok plus usia lah gitu. Ada plus Tapi kalau dikhususkan untuk anak yatim, orang-orang model itu nak masuk lah itu. Wala taqrabu malal yatim. Kini anak yatim tu ternyata ada harta Dia meninggal ayah itu ada harta tentu dan ada ayah Harta itu jan dia dake-dakei. Dan dicuba nyodek lun pandai lah disikrawi dewat pakainya kadang-kadang lu ngerti keketik kau. Jangan sampai di karajuan harta anak yatim tu. Illa billati hiya ahsanu, kecuali dengan cara yang baik. Ia memang tujuan awak untuk menyelamatkannya. Kalau dipakai di nyonya lu ngerti nak SD tu habis pitih tu dah. Dijual be kau sering rumah guys. Dia dua dah dipaci harta tu dulu. Hatta yablugha asyuddah. Boleh habilo kalau nyolah bateh baligh. Asarah ke nyolai. Terserah dia nyolai tu kalau habis je ke pitihnya. Hati-hati lah. Misalnya awak ada ibu ada anak yatim kau dibuatlah awak kotak anak yatim payah ke pasar. Dia jenjang lah saya kuliliang awak dapat. Boleh anak diambil sengenik untuk upah awak makan ke latiah tadi tu Ndak boleh lah. Makanya kan ndak amanah awak nama tu. Kecil anak yatim, awak anak yatim tu. Makanya dibuat yatim plus atau yatim apa gitu. Atau fakir miskin yatim. Dibuat serunya langkok supaya kelola langkok kan tak masalah tu. Tapi kalau memang dikhususkan yatim, harus jaga yatim. Kan itu nama kau nak. Misalnya kau pitih kau handphone ambo. Kau kacamata bu Meksiko. Kalau harusnya kamu kembalian kamu. Kalau kacamata tu kau kacamata ambo ambil tu nak hak ambo tu. Ayo makanya sabuyan di dalam itu untuk amil guys gitu kan. Atau hasnaf 8 atau sedekah saja. Jangan menjual nama anak yatim. Coba bayangkan. Kai. Atau hati-hati Pak. Itu tidak amanah. Berarti kalau lah makan itu diwasiatkan adalah berarti memakan harta yang bukan hak awak. Iko dikhususkan ke anak yatim. Jadi hati-hati ya. Sebab kan bako model kewana ancamannya. Karena orang yang ana wakafilul yatim hakadha. Dulu biswa di surga awak jo orang yang menyantuni orang anak yatim tu model ko jo nabi ya.
dia gede Nabi dua jariye tu diranggangna sengene. Berarti kan cie ya kenya. Berarti di Firdaus aku mah, di surga Firdaus walaupun ndak dakik benar, tapi lah di sasarugo je Nabi. Karena pahalonya gadang ketika wak menyenyuan haratonyo, wak makan haratonyo tanpa yang benar mengurusnya. Itu Allah wasiatkan celako adanya. Katanya dia Ustaz, misalnya kan ayah kan Indua adalah kan anak itu kan. Indua itu dia nak makan ini kan nyawa merawat tadi itu. Itu beliannya. Itu kan jatah Hindu kan ada loh mah. Iya. Kalau meninggal udah suami itu jatah awak kan ada loh ya. Nah jatah anak ya sebenarnya itu doh. Ada harta warisan kan ada. Kalau nak do anak laki-laki nak pedusi je nya dapat dawak sepertiga. Tapi kalau do anak laki-laki seperenam kan mana itu. Anda misalnya dapat amplop untuk anak yatim. Boleh dua makan. Iya. Dia hanya. Sebut kayak kau duk piti kepiti untuk anak ya. Kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kami biasa. Boleh. Kecuali dia nak tahu dia habihan dewa. Kasih dia tahu kan ya. Karena itu haknya. Illa billati hiya ahsan. Nah, yang keenam itu. Jadi dengan anak yatim hati-hati. Kalau Ustaz. Kalau lah baganti ayahnya celah do ayah tiri anak yatim juga. Inyo anak yatim. Ngan inyo anak yatim terus. Iya kan inyo yang mati ayahnya. Kau ayah yang baru kan anak yang baru lo. Lalu yang baru anak yatimnya. Dia disebut yatim ayahnya yang meninggal. Walaupun induk lah dolan lembagu. Masih kalau ada ayah baru kan Alado untuk naknya tetap yatim. Ya terserah pokoknya panitia lah orang kayu itu dah gih tuh. Yang jelas ini berhak. Secara hukum fikih ini berhak dapat. Ayolah, berarti ayahnya banyak diperhatikan ya masyarakat. Mu sanang lo betul mako. Nah, tentang pokoknya karena anak yatim itu Nabi kan yatim piatu malah anak. Nabi itu kan yatim piatu, makanya Nabi sangat senang dengan anak-anak yatim. Makanya orang yang rumah terbaik itu adalah rumah yang ada anak yatimnya. Jadi kalau ada yang dah meninggal suami, berbahagialah berarti Allah titipkan anak yatim bawa gadangan. dia tangan pe. Membesarkan anak yatim tuh sebesar pahala, itu rumah terbaik. Maka kita jarang menahan diri ndak nikah lagi karena ingin mengandangkan anak yatim, itu lebih mulia lagi. Tapi kalau dapet suami yang baru yang juga sayang kepada anak yatim kan juga lebih bagus juga ya kan. Awak banyak bakawan lawa anak tambah sayang lo. Jadi tidak semuanya kalau kehidupan itu kan tambah dua sampai dah. Ya, kan ada orang macam tulun-tulunnya sayang kalau kok dapet anak sayang Pak. Lebih sayang lagi kiranya daripada ayahnya lah. Wallahu a'lam. Itu kehidupan awak. Terus wa auful kaila wal mizana bil qisti. Kok menimbang aufu ratuan. Kadang awak kalau awak menggalih nionyo pai. Orang membali nionyo berlebihan. Makanya wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Kalau inyo membali ke orang lain kok dapat panuah lanune lonjong ne do tambahane. Sebaliknya wa idza kaluhum kalau inyo yang menimbang kapan perlu lilu gue tapi dia bawa bertumbuang. Jantung berarti curang. Ateh namu curang Allah wasiatkan ndak boleh. Ya, kalau kan khususnya dijual beli kan. Ada timbangan. Yang jual kain meter. Iya, menjual. Ya kadang wak ya.
Kayak dikira kurang sesenti. Nan kurang kok di dunia kan nggak tahu ada. Kurang nama Bali nggak lo tahu dah. Makanya dalam surah An-Nisa ayat Ali Imran 177 wala yuzlamuna fatila. Di dunia kau kan senang wak kan. Tapi di akhirat itu tidak ada seorang pun yang dianiaya. Sangin nek wak berbuat baik bisu ada catatannya. Mungkin wak nak sengaja keluar nak nampak wak cangkaco atau tang kayu dahan don kambie di ketepian ya wak. Kecewa kan biasa ya tunya. Tapi itu dihitung oleh Allah. Dibalas oleh Allah. Mungkin awak bersebut je kawan kan senyum astek kan. Kan biasa je tunya. Tapi kalau niatnya kan senyum tu ibadah, senyum tu Nabi menyuruh bersenyum, kamu sama je bersedekah. Dan itu akan jadi catatan. Jadi kadang awak bisa akan takajui. Qurratu ayun dalam surah Sajadah, amalan awak kau bisa menjadi penyejuk mata awak. Bahkan ada orang yang kecewanya atau menyasanya. Deh kalau tahu modelku dulu di dunia, mugah ibadahnya gadang pahala kira. Sebaliknya yang awak gadang-gadang amalan awak hebat tu habis. Nan awak lah gadang manas ketika di dunia pahala awak mengaji segala macam. Ternyata habis pahala kenapa? Ada rianya. Sedekah suka sih tahu suka aneh. Iya, aco sabu ya. Nah, jadi akan ada yang model-model tuh. Ya, di akhirat biswa sadonyo disabui sanyo. Tertulis langkok catatan rapi. Di dunia kan mulai tadi yang saya senti tadi kan tak tahu waktu dah. Pembalilah lupa lo, nak lo di kue rumah balik ada. Kecil lah, Allah diikhlasannya kayaknya luntan kecil Allah. Kalau sekiranya main ikhlas sesernya, tentu aman di dunia kayaknya. Ketika orang tak tahu, tak masalah, mungkin tak masalah bagi yang Bali, tapi bagi yang menjual akan dihisap nanti. Bagi yang Bali bajunya sudah hanya mah nak. Iya nak tahu re. Kekurangan nak sesenti itu rumah deh. Iya. Tidak jadi. Nah itu bajuannya. Iya. Aiful kaila. Kalau kita menjual, minimal aufu, penuhi. Kalau takwi rasanya, maka yang kadang dilebihan. Lebih itu bagian kurang. Iya jadi sedekah hawa. Bagian tidak. Iya. Misalnya sekilo, bali semangko. Nah kan nak dona peh bana tigo. Di malah ada semangko yang peh bana tigo tu. Itu sekilo je lah. Kalau kita menjual lebihan. Kalau kita membeli, jangan minta Lebih atau mah. dia mau ada. Tambahlah segini bahan. Ya udah tambah. Gini. Pai ke Basko ke Padang. Pernah nak ngecek benda tu? Apa salah? Kan sama je tu je. Mago je dah boleh dah. Lah tak tulisin nan. Kau tu ada tulis ya bang. Bako di pasar mago je lah. Allah wasiatkan kalau kita menimbang panuh-panuhan. Kalau kita membeli jangan minta lebih-lebih ya. Jadi kadang itu wailul lil mutaffifin. Celakalah mutaffifin. Saya yang mutaffifin tu alladzina izaqtalu 'alan nasi yastawfun. Kalau nyu membeli ke orang, supaya orang tu panuh-panuh. Tapi kalau nyu menjual, nyu kurang-kurangi, curang, berlaku curang. Kayak itu kan. Kembali yang itu kan. Mau tambah sama minta. Ya coba je nago banyak. Itulah. Ya. Rasa tengah ni dulu deh. Itu benar sampai dia tiga on dia jangan. Tengah tambah. Jadi kadang semakin tipis, kuranglah celai atau mahal sudah.
Walau dicagi lah tapi lain kira beli bunga balik lah balik dia. Hah? Untung. Sebenarnya keuntungan tuh ndak ada ditetapkan barang. Cuman tentu ada kelayakannya. Jangan sampai gitu. Tadi. Nah kalau jual beli ndak riba. Mesti. Iya. Nggak masalah. Tapi jual pada rabiah pada boleh. Boleh. Nan riba tu ketika kita minjam misalnya kan. Itu berlebihan. Tapi kalau yang tidak mau jual beli terserah ada orang tu. Kalau jual beli terserah. Yang penting mungkin kata-kata anakku. Kalau terlalu lebih banyak ambil kalau itu bukan riba tuh. Itu adalah kalau dalam ekonominya berarti kita memanfaatkan situasi barang tu awak sebenarnya monopoli. Berarti itu kan menghancurkan masyarakat tuh orang tuh. Orang butuh awak hanya awak yang menjual. Digadang-gadang untung. Berarti kan awak menyakiti saudara awak sendiri itu. Anda boleh tuh. Di sini anda boleh. Tapi kalau yang tidak untung, nak dia tetap terserah. Asal sama-sama sukanya. Itu. Nah, lanjutan. Bil qisti, harus dengan adil. Makanya yang punya timbangan ukue lah taruh. Kok berkala sekali 6 bulan pasan. Nah, kalau menimbang dikir la nukallifu nafsan illa usaha. Kami tidak akan memberatkan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nak boleh curang. Yang tidak mau curang nak boleh. Lahdo yang menawarkan pakaian seragam. Orang enggak 59 lagi lahnya. Tidak belum tuh beda. Kalau belum tuh berharap. Nah, jangan curang. Jangan gara-gara beko dia giah inyo dipilih jangan. Kalau inyo pilih aja lah bukan atas dasar karena inyo membantu awak. Itu kanlah curang lah sogok menyogok namanya. Ngalah makan sogok. Hah? Nak berkah, nak boleh tu sogok menyogok. Nyo ada tujuannya. Nah, lanjut yang ke-8. Wa idza qultum fa'dilu. Kalau berbicara berlaku adil lah. Tidak boleh bela-belabihan bana memuji menyanjung saja dijadiin. Tidak boleh lo mencumeh saja dijadiin. Dibuat di berembana menega. Tidak boleh. Dilu sedang-sedang saja. Jadi dalam surah Al-Qalam tu Nabi kan dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu manusia yang paling mulia akhlaknya. Bahkan sampai ke ubilih saja. Ifrit. Jadi pernah suatu ketika Ifrit ko mengaduh Nabi. Jin Ifrit. Di KBE dia Nabi. Namanya Nabi itu bisa mengambil jin. Agak Nabi supaya menjadi permainan. Jadi pagi di KB di tiang gua supaya nampak ada anak-anak. Jadi permainan kok dilemparnya ada anak-anak. Takanarnya doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah jangan sampai ada kerajaan yang lebih hebat daripada hamba. Dilapihnya boleh coba bayangkan. Jin Ifrit mengaduhinya, dilapihnya teh. Bakal awak modelnya muak tadi. Lah dibunuh digisal lah tu. Ganti je baju putih aja putih kan supaya kau nak baju hitam tu dia mengengeo aja. Nah. Apa kata Allah? Kalau berbicara, dulu. Nah, Nabi dalam berbicara, dalam bersikap, bahkan di antara orang yang masuk neraka itu adalah kebanyakan sebab mulutnya. Luka di tangan, murah mobilnya luka di hati, di lidah, sakit. Jadi dengan mulut ini, dengan A yang wak kecil kok, banyak orang yang masuk neraka gara-gara ayahnya keluar dari mulut. Makanya semakin bisa orang menguasai mulutnya. Tapi itulah, ngelilambu lagi nih. Ayang bu sampaian tadi kan bisa bu tarik balik ada.
Anan awak lah kecean, keluarnya itulah menjadi tidak punya awak lah itu dah. Jadi ketika salah yang awak kecean, orang tahu sebenarnya. Maka semakin sangenek mengecek, itu lebih baik daripada semakin banyak mengecek. Thar-tharah. Di antara yang banyak masuk neraka itulah thar-tharah, yang banyak mengecek. Menahan diri untuk tidak mengecek itu bagus. Pikiran dulu sebelum mengangu dulu sebelum mengecek. Dan tak, jadi ketika awak berfikir dulu sebelum mengecek, dan tak perlu juga anak dipikir itu dikecean. Ya kan sebelum mengecek berfikir dulu. Nan dipikir itu tak sadonyo harus dikecean. Ya kan disuruh awak sebelum mengecek, fikir dulu, mengangu dulu. Tak perlu anan sadonyo dipikir itu dikecean. Berarti orang pandok tu beruntung. Beruntung dari segi kurangnya dosa dari munculnya. Ini semakin banyak mengecek, semakin salah, semakin banyak salah, kemungkinan salah. Dulu maka kalau berbicara adil lah. Walau kana dza qurba, walaupun kepada yang dekat hubungannya jauh. Walaupun jo adik surang, jo kakak surang, harus elok bicara. Apalagi ke orang lain. Karena ndaki saja harus jago-jago muncuang, apalagi ke orang lain. Iku Allah wasiatkan. Kan Yona, baru banyaknya kadang bertangka gara-gara muncuang. Ndak sekolah muncuang aja. Kan Yona ada muncuang ndak sekolah. Dulu kita lanjutkan. Wa bi ahdillahi aufu. Janji kepada Allah tepati. Janji awak kepada Allah. Janji awak pertama sekali itulah alastu bi rabbikum qalu bala. Saat kita masih dalam rahim, bukankah aku ini Rabb kalian? Ya, engkau saja Tuhan kami ya Allah. Engkau saja yang kami sembah, nak donan lain lain. Kalau sakit berubah nak Pak? Berubah. Cegah nak adanya. Ambo ado mahasiswa menelpon, Pak, bali daun bidara aja. Untuk aja. Nyu aduan nak saudaranya sakit jantung. Dibaca di internet kece jantung kau bisa diubai de daun bidara tu. Pernah daun bidara? Sidar daun bidara. Di antara daun tumbuhan yang bisa bersebut dawat di sarugo. Bisa bersebut dawat di sarugo. Pohon bidara tu. Bedanya bidara yang di dunia kok ndak ada duri ya. Kalau di sini di siko badui. Bidaranya ada dawa. Iya, bidara itu bahasa Jawa. Ndak untuk pengusir setan tu yo. Iya, kalau itu Nabi mengecan. Gitu. Daun karyang aja. Jadi tujuan halai di mandian karena inunya untuk mengusir jin. Orang yang meninggal kalau dewa kan ayat 9 sunnah nabinya adalah jo bidara tu. Bidara tu rancak untuk kau kata-kata ya Pak. Haram do bidara tu do. Jadi mahasiswa tadi itu kan nombo di rumah do bidara tu. Lambo ada yang di karyangan, ada yang biji ada yang di bibitan. Ada yang dijual mama berjual, tapi pitihnya dimasukkan ke rekening musola. Karena di musola kini sana membangun dia untuk wakaf ya. Jadi orang sakitnya bisa berwakaf. Jadi ceknya dibaconya ube bidara aku bisa untuk jantung. Terus musabui ambo belum pernah mendengar ilmu tentang itu ledoh cuman nan namu sakit kau kan hukumnya ampe bobe. Kalau sakit kan bobe nak. Pertama hukum bobe ku haram. Pernah nangga bobe haram? Tapi sunat. Nam pertama hukumnya haram. Bobe haram. Iya. Bako bobe haram hukumnya.
Sakit itu Allah magia. Ya Allah magia. Senang? Allah magia. Bagus tak sasak nak buat minum ube? Ah? Dia nak tak sakit. Yang kedua, tu pertanyaannya baru tu nya. Yang kedua, kalau bau be nak sesuai jo cara Allah, jadi haram ya. Bau be tapi nak ke Allah minta ada cara Allah, itu pegang Allah. Kan nak jadi ada, kan haramnya dia. Berdosa aja dia. Lah, jadi yang pertama pendapat ulama. Ada yang kalau sakitnya dapat dia aja nya. Yang kedua hukumnya makruh. Ada perempuan imra'atus sauda, perempuan yang kulit hitam. Hitam kalau orang Arab tuh hitam sangat. Sakit ayan. Tahu ayan? Sawan. Nah, mengadu ke Nabi, ambo sakit ayan, mintaan doalah ke Allah supaya ambo sehat. Sebab kalau ambo sedang sakit ayan tu kan tak sadar dah. Tak buka aurat. Jadi doaan sehat supaya nak aurat tak buka. Agak cik Nabi, kalau kamu sabar, in sabarti walakil jannah, tapi surga. Jadi kalau sabar, ndak usah berdoaan sehat, sakit ayannya lah, sabar aja lah, dapat masuk surga. Atau ambo doakan tu nak surga lah, dah sehat. Agak cek padusi yang hitam tadi, kalau model tu ya Rasulullah doaan saya lah ke Allah, dialah ambo tetap sakit ayan, tapi doakan ke Allah ketika ambo sakit ayan, aurat ambo ndak terbuka. Kalau model tu kan makruh jadinya bobek. Dialah ndak sakit awak. Kalau sakit kau dua ada dosa mungkin yang lun diapuihan di Allah. Jo sakit itu bisa apuinya. Kalau dia nu awak, kalau cegak awak capek itu dia apuih dosa ada. Atau dengan sakit tadi ditinggikan derajat oleh Allah. Tinggi derajat awak gara-gara sakit tadi. Ah tu balik kira. Dan tidak ada jaminan ube itu bisa menyembuhkan. Ada tak bisa? Sakit kepala, minum langsung cegak. Kecuali di TV. Di TV. Di iklan ada. Yang atas nama ube itu biiznillah. Atas izin Allah. Sakitnya sama, ubeknya sama. Ada dua orang yang sakit sama. Sama-sama stroke. Yang seorang cegak, seorang enggak. Kalau sekiranya gara-gara ubek, berarti harus sama-sama cegak. Berarti yang paralu dialami di orang sakit itu adalah memahami nan sakit ko Allah magiah gitu. Terus nambah ubek itu apa? Tadawau ibadallah. Berobatlah wahai hamba Allah. Fa inna likulli da'in dawa. Setiap obat sakit ada. Kan Allah Rasul cuma mengajarkan setiap sakit ada. Apakah obat ube enak adanya yang menyembuhkan? Allah. Kepala ada ubeknya, sakit kepala ada. Apakah itu menyembuhkan? Nah, itu yang para luar. Itu tauhid, itu keyakinan awak. Nah, hadis itulah yang mengajarkan Imam Syafi'i sunnah untuk berobat, tapi bukan untuk membuat sembuh, berobatnya. Jadi kalau lah ada keyakinan awak bukan ubek yang menyembuhkan, bagus ubek awak. Nabi juga. Jadi itu yang menyebabkan berobat jadi ibadah. Kan berbeda cara fikir tu. Kalau sakit sangat ubek berarti ubek kau nyembuhkan, pengganti Allah ubek kau. Fa idza maridtu fa huwa yashfini. Kalau aku sakit hanya Allah yang sembuhkan. Kalau sakit dibawa ke dokter. Kemudian pulang bawa si dokter. Buat mandai pulang ya. Apa awak nama itu? Madaka dokter tu nya. Yang itu madaka dokter. Dia yang menyembuhkan tetap Nabi menjelang meninggal tu 15 hari ke meninggal, Nabi nak berubah lah dah. Tak pernah Nabi berobat. Yang Nabi lakukan, ya selama 2 minggu tu menikmati sakitnya. Paling ketika badannya angin, disuruh mengguyur air ke tubuhnya dengan 7 tampek dari beberapa sumber mata air. Jadi bukan 7 semua, tetapi 7 tampek
bejana itu maksudnya kok MB 7 MB, tapi dari sumber yang berbeda-beda. Kok semua siku, kok semua situ. Nah, itu yang diguyur. Jadi tidak harus tujuan, kalau tujuan semua, tujuan semua. Kan ada tujuan musaji pekandangan, pikiran tujuan tidak harus itu. Pokoknya dari sumber air yang bermacam-macam, tapi tujuan untuk menyiram ayannya. Itu dalam hadis. Jadi, ya itu yang dikerjakan tidak berobat. Tawar, berarti itu tawar. Air tawar. Karena ketika sakit ya berwudu, basahan kepala kan angin itu kan diantara panasnya neraka. Ya. Mengurangi panasnya. Iya, mengurangi anginnya neraka kan, nanangi awak itu. Nah, makanya baca aja ya wudu itu mengurangi rasa panasnya. Jadi kembali kita kepada nasihat aufu bi ahdillah. Janji Allah, Allah saja Rabbnya, jadi yang menyembuhkan Allah itu janji ya. Atau menepati janji bi ahdillah itu janji yang kita mengatasnamakan dengan Allah. Insyaallah mbo tibo. Insyaallah mbo hadir. Kamu mengikut sertakan nama Allah. Jadi ketika mengikut sertakan nama Allah, penuhi. Nah. Aufu, penuhi. Iya, karena ada Allah wa janji mah. Jika Allah menghendaki. Lah, baru 9. Diakhiri di Allah, la'allakum tadhakkarun. Semoga kalian mengambil pelajaran. Terakhir, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Allah wasiatkan, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan ikuti jalan-jalan yang banyak. Cukup ikuti jalan Allah saja. Jadi mengikuti jalan Allah, cara Allah. Makan cara Allah. Cara Allah itu mah dicontohanin Nabi. Tangan suwo, minum tangan suwo. Kadang tajambau yo kida gua. Jangan kumon tidak. Subhanallah benai. Kau kan iya kau. Sesudah ambo minum kau bercuci nak? Galeh. Berarti kan walaupun kumuh walaupun berasiah galeh kau pasti cuci nak. Ya pakai je lah tangan suuk dia alahnya. Kecuali tidak dicuci lah ya kumuh. Ini walaupun berasiah pastinya akan. Nah, apa pertimbangan awaknya? Kumuh nak ancak bantu. Ini kan nak ancak bantu. Basuh lupu bantu kumuh. Jadi kalau alasannya tidak dicuci, biarlah. Tapi kalau nyoka dicuci aja, maka ya, dialah kumuh. Kalau makan berulang tuh Itu makan berjamaah. Sebenarnya tidak harus berulang di daun pun bisa. Itu makan berjamaah. Dahulu Nabi itu memang menjaga kekompakan tuh makan sesama. Pinggan lah dulu lah, kan do pinggan. Lu banyak lah. Pinggan adonya, cuman karena misal kok keparang, kok akarajo ka. Wa sama-sama dalam pala supaya dake rasanya wa. Dimakan sama-sama di kambangan batang daun pisang doa di segaan nasi kan bahasa sama cerabut ada. Jadi kedekatan aku kebersamaan aku dake. Kalau makan sama pinggang tuh sosogannya. Iya, sosogan waanya. Itu dalam kebersamaan. Nya kalau lah sesama tu nak hilang lo jijik itu. Nya lah biasa lo. Lagian Nabi dulu makan pakai nak jo nasi lah, nak jo gulai jagung lah. Nya kurma. Iya, kurma tu pakai apa roti. Kan makan sama kan salah rumah. Ya, nasi kan makanan awak kayaknya. Cuman kebersamaan itu. Jadi tinjauannya adalah fadilah kebersamaan. Nasi yang satu piring itu cukup untuk berdua. Itu ada hadis itu. Nabi yang dua
2 buku itu cukup untuk bertiga. Jadi keberkahan itu sebenarnya dari jamaah tadi, dari bersama-sama. Itu dasarnya itu. Ya bang, anu tiap Bang ada susu-suang itu salah. Kalau di rumah itu sampai bersusu Tapi jalan beko langsung cubuan beko mengaku apa ngajar itu di aja. Ayo mengaku. De ala wo aja. Ala didik lo kayak wah. Makan cara Allah, minum cara Allah, berpakaian cara Allah. Pokoknya cara Allah. Hidup cara Allah. Nah, kalau itu kan ada kajian secara kedokterannya. Nah, ketika posisi lambuang, kan lambuang tuh. Ketika wak tagak sebelah kiri, kaki kanan ke tagak, ini lambuang ke tetakkan kan. Jadi untuk makan sampai Nabi tidak boleh makan dua model kau sudah makan tuh model kau, itu tidak boleh. Basanda itu berarti kan kekenyangan tuh. Cara Allah, sunnah Nabi makan kalaulah lapar, berhenti. Kalau lah tersenda berarti kan kenyang. Nak jalan Allah itu. Ya kekenyangan udah itu ngantuk Allah kagua lah. Sapatigo untuk air, sapatigo makanan, sapatigo udara. Ba yang tahu badan awak tu awak. Baca ronya. Di mana awak tahu iko sapatigo makanan, iko sapatigo air, iko sapatigo udara. Di mana awak tahu ukuran lambuang awak? Baca ibu. Baca masuan. Sekali coba, misal isi banyak-banyak piang tu makan sampai kenyang. Berarti itulah ukuran lambuang awak. Bisuak sapatigo tu makanannya. Sapatigo untuk makanan, sapatigo untuk udara, sapatigo air. Itu yang menyehatkan. Nabi umur 60 uban aja nak lebih dari 20 dua bara. Mungkin putih asal aja nah. Coba kan Nabi nak pakai cat-cat dah. Itu sehat Nabi coba kan. Nak pernah lalok sesudah subuh. Nak boleh siang qailula. Qailullah tu lalok sekira 5 balik sampai 10 minit. Supaya kuat tagak pas tahajud malam hari. Nabi kan itu kegiatan pola hidup Nabi itu ilajaleh. Kalau lah sebelum zuhur tu mulai wae zuhur lah. Nabi itu posisi lalok, coba kan. Sampai-sampai posisi buang air pun. Ada di berita tu orang barat tu jongkok tu tak bisa ada. Awak kan jongkok tu senang sangat, awak lama-lama jongkok nak. Orang barat jongkok tu tak bisa ada. Duduk mah tu tak bisa jongkok dah. Buang air kadang kan orang barat tu duduk. Kalau disuruh jongkok tak bisa abah ke belakang. Dah biasa, pertama dah biasa. Dah biasa. Padahal tu menyehatkan untuk apa? Orang yang buang airnya jongkok itu sehat. Karena posisi usus besar tu sampai simpanan di dalam tu lurus ke bawah. Ketika duduk hanya model ke posisi tu tak tahan makanya kue ajan ketika kue ajan akan luar lah. Tumbuang tu. Makanya orang-orang luar tu banyak yang sakit itu. Dia nampak gaya ya, beli proses sampai Konsep 10 juta. duduk, konsep duduk. Nah, sehat. Yang sehat itu adalah jongkok. Buang air jongkok, apalagi laki-laki. Kanker prostat tu kebanyakan sebab apa? Laki-laki buang lebih ya. Buang air tagak itu bahaya. Karena posisi salurannya nak lurus. Jadi ketika jongkok buang air itu menyehatkan. Nah, jadi terakhir ikuti jalan Allah. Itu wasiat Allah. 10 wasiat Allah. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Kalau diikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum. Kita akan pecah belah.
la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang bertakwa. Semoga naseketek ko bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.